Ketemu lagi, kita akan bahas listrik statis. Kalau kalian pernah lihat fenomena ini, rambutnya lurus berdiri atau sebelah kanan, kira-kira apa yang Anda ketahui? Sebenarnya prinsipnya adalah setiap helai rambut itu mempunyai muatan yang sama, dalam hal ini elektron, sehingga karena muatannya sama, setiap rambut itu akan saling tolak menolak. Besarannya gaya tolak menyebabkan rambut ini masing-masing berdiri sendiri, tidak ada yang bersentuhan. Plasma bola, kalian bisa melihat dari dalam plasma bola terdapat muatan positif yang keluar ke permukaan dari bola yang di dalam. Kalau kita pegang permukaan bola yang di luar, maka akan terlihat seperti garis cahaya karena tangan kita bermuatan negatif. Pernah melihat penggaris digosokkan pada rambut, maka penggaris bermuatan negatif. Demikian juga dulu kita pernah menggosokkan menggunakan sisir yang digosokkan menggunakan rambut, maka sisir ini bermuatan negatif. Kalau kita gosok menggunakan rambut akan mengakibatkan penggaris ataupun sisir bermuatan. Kalau didekatkan dengan kertas yang kecil-kecil, dulu kita pernah main, maka ada banyak kejadian atau fenomena di mana bahwa kertas itu mempunyai banyak perilaku. Ada yang tetap diam di bawah, ada yang naik terus diam di atas, atau yang naik kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Dari penggaris atau sisir yang kita gosok, kita punya beberapa pertanyaan. Apakah fenomena tersebut? Bagaimana terjadinya kertas bergerak naik dan turun? Mengapa bisa terjadi untuk kertas yang diam di atas, diam di bawah, dan naik turun? Mengapa kertas yang bergerak naik dan turun hanya sebentar? Setelah belajar, kamu pasti bisa jawab hal ini. Masih banyak aplikasi yang digunakan orang menggunakan prinsip ini, misalnya tepokan nyamuk, mesin fotokopi, dan lain-lain. Muatan listrik atau pemahaman konsep tentang muatan listrik, silakan dibaca. Berdasar percobaan dari Millikan diperoleh muatan terkecil E 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan netral. Benda bermuatan positif bila jumlah elektron lebih sedikit dari proton. Benda bermuatan negatif bila jumlah elektron melebihi jumlah proton. Muatan sejenis akan saling tolak menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan saling tarik menarik. Gaya tarik atau tolak antara muatan listrik sering dinamakan gaya elektrostatis, atau sering disebutkan gaya Coulomb, sebagaimana ditemukan oleh orang yang namanya Coulomb. Gaya elektrostatis sebanding dengan muatan masing-masing. Gaya elektrostatis berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sebelum membahas rumus gaya Coulomb, kita lihat jenis-jenis interaksi muatan. Untuk muatan yang sejenis, gambar di sebelah kiri, maka kalau muatan itu kita dalilkan, terjadi gaya tolak menolak. Untuk muatan yang tidak sejenis, sisir bermuatan berbeda dengan logam, maka terjadi gaya tarik.
Untuk interaksi dua buah muatan yang sejenis maupun tidak sejenis bisa kita lihat dari statif yang kita beri muatan sama. Kalau saya dekatkan, maka gaya tolaknya semakin besar karena muatannya sama-sama negatif. Demikian juga kalau muatan di sebelah kiri kita beri positif, muatan di sebelah kanan juga kita beri muatan positif, maka gaya tolaknya semakin besar, semakin dekat antara kedua muatan itu. Bagaimana kalau yang satu positif, yang satu negatif? Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Bisa kita lihat semakin mendekati, gaya tariknya juga semakin besar antara kedua muatan tersebut. Apalagi lebih dekat lagi, berarti gayanya semakin besar ditunjukkan oleh anak panah. Besarnya gaya kolom bisa dituliskan dari rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K-nya adalah 8,9875 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan K itu dihasilkan dari 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 besarnya 8,8542 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini adalah interaksi antara muatan positif dan negatif. Bisa kita lihat pada jarak dekat gaya tariknya sangat besar sekali, pada jarak jauh gaya tariknya sangat kecil. Kalau kita ambil muatannya, kita dekatkan ke muatan positif elektron ini, maka besarnya gaya tarik sangat besar. Atom hidrogen mempunyai satu proton dan satu elektron yang berjarak 5,3 kali 10 pangkat minus 11 meter. Hitung besarnya gaya tarik antara dua partikel tersebut jika diketahui muatan elektron dan proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus F sama dengan K E kali E per R kuadrat, dan dihasilkan besarnya 8,2 kali 10 pangkat minus 8 Newton. Saya lebih memfokuskan untuk bisa menentukan arah dahulu. Jika sudah tahu arahnya, maka dalam perhitungan mudah dipakai untuk menyelesaikan soal. Saya mempunyai muatan QA di sebelah kiri positif, kemudian QB di sebelah kanan positif, kemudian saya letakkan muatan C di antara QA dan QB, maka antara C sama B ada interaksi, C dan A juga ada interaksi. Antara muatan C dengan A ada gaya tolak yang besarnya adalah FC karena muatan A namanya FCA. Kemudian untuk muatan B juga sama, antara B dengan C ada interaksi namanya FCB. Yang kedua, di sebelah kiri saya mempunyai muatan negatif A, di sebelah kanan saya mempunyai muatan negatif B, di tengah-tengahnya saya letakkan muatan C positif, maka interaksi antara C dengan A adalah FCA gaya tarik menarik. Kemudian antara C sama B juga sama, gaya tarik menarik FCB. Yang ketiga, kalau saya mempunyai muatan QA di sebelah kiri muatan positif, kemudian QB muatan positif di sebelah kanan, di antara kedua muatan A sama B saya letakkan muatan C negatif, maka muncul gaya tarik antara C sama A, arahnya ke kiri FCA, kemudian antara C sama B gaya tarik FCB. Bagaimana kalau muatan A saya letakkan di sebelah kiri, kemudian muatan B negatif saya letakkan di kanan, tetapi muatan C nya saya taruh di sebelah kiri A, muatannya positif, maka antara C sama A ada gaya tolak besarnya FCA, kemudian antara C sama B ada gaya tarik besarnya FCB. Atau kalau muatannya saya taruh di sebelah kanan B, muatan C ini, maka antara C sama A ada gaya tolak FCA,
Kemudian antara C sama B ada gaya tarik FCB. Soal lain yang hampir sama, saya mempunyai muatan A, kemudian saya taruh muatan B di sebelah kanan, tetapi yang saya letakkan muatan di kiri A itu muatan negatif QC. Maka interaksinya juga sama, antara C sama A ada gaya tarik FCA, kemudian antara B sama C gaya tolak FCB. Itu kalau muatannya di sebelah kiri. Bagaimana kalau muatannya di sebelah kanan? F C sama A gaya tarik menarik FCA, kemudian antara C sama B gaya tolak itu FCB. Maka setelah kita tahu arahnya, kita bisa masuk dalam perhitungan F sama dengan K/1 Q2 per R kuadrat, sehingga dalam menentukan besarnya muatan di C tinggal kita lihat arahnya. Kalau CA ke kanan, CB ke kiri, ya kita kurangkan. Untuk menentukan besarnya F, kita bisa masukkan rumus FK Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau Q1 Q2 berubah antara C sama A, ya FCA berarti K QC QA per R kuadrat. Karena vektornya saling menghilangkan, atau satu arahnya ke kanan, satu arahnya ke kiri, maka besarnya kita kurangkan. Jika diketahui Q1 9 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom, dan besarnya resultan gaya di titik berjarak X sama dengan 0, hitung besarnya nilai X jika muatan ketiga diletakkan di antara kedua muatan ini. Sama, ini adalah perhitungan dari contoh soal yang tadi. F32 nilainya sama dengan F31 agar resultan gayanya 0. Maka kita masukkan ke rumusnya, silahkan dilihat. Maka persamaan terakhir kita dapatkan X nya adalah 0,8. Berarti yang di sebelah kanan antara 31 itu adalah 2 dikurangi 0,8. Jika sekarang diketahui muatan Q1 dan Q3 sama 5 mikrokolom, Q2 nya minus 2 mikrokolom, terletak pada sudut segitiga seperti gambar yang jaraknya antara Q1 Q2 Q3A, maka interaksi antara muatan 3 dengan 1 kita bisa tuliskan gaya tolak F31. Antara 3 dengan 2 ada gaya tarik F32. Berapa resultan gaya tarik atau gaya tolak atau resultan hukum kolom di muatan 3 bisa kita hitung, kita selesaikan dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari. Tetapi sebelumnya kita akan hitung dulu F31 sama dengan K/1 Q3 per A akar 2 kuadrat. Kemudian F32 kita hitung juga, F32 K/2 Q3 per A kuadrat. F31 dapatnya 11 Newton, F32 dapatnya 9 Newton. Cara menyelesaikan pertama adalah menguraikan F31 ke sumbu X, F31X, dan F32 ke sumbu Y, F32. Kemudian F31X dan F31Y kita masukkan dalam persamaan. F31 nya dikurangi F32, yang sumbu X, sumbu Y nya adalah F3Y. Maka kita punya dua garis, dua vektor F3Y dan F3X. Kalau kita resultankan dengan metode Pythagoras, maka kita dapatkan F3 dari persamaan yang kita tulis di situ, sehingga F3 nya 7,89 Newton. Cara kedua bagaimana? Nanti kita akan perlihatkan cara kedua, tetapi kita cari dulu F3 ini sudutnya berapa derajat dari
F3X, maka kita bisa cari tangen alfa sama dengan F3Y per F3X, sehingga alfanya bisa dicari dengan antitangen F3Y dibagi F3X. Didapat alfanya 62 derajat dari sumbu X negatif. Cara kedua menggunakan aturan kosinus dan aturan sinus untuk arahnya. Besarnya F3 sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 F31 F32 cos theta, sehingga hasilnya F3 sama dengan 7,87. Nilai antara F3 cara pertama dengan F3 cara kedua ada selisih, itu berarti ada pembulatan. Kira-kira kalau mau disamakan nilainya F3 nya 7,9. Kemudian arahnya bagaimana? Menentukan arah di F3 kita ambil yang segitiga biru dari gambar. Kalau kita lihat segitiganya, maka kita bisa punya perbandingan F31 per sin alfa itu sama dengan F3 per sin beta. Ini aturan sinus. Maka nilai sinnya adalah F31 sin beta dibagi F3, sehingga alfa ini kita dapatkan juga sudutnya mendekati 62 derajat dari F32. Gaya kolom pada bidang segi 4. Kalau saya mempunyai muatan Q1, kemudian Q2, kemudian Q3, kemudian Q4, saya letakkan di sudut segi 4, maka saya bisa menentukan besarnya gaya antara muatan 3 dengan 1 F31, kemudian antara 3 dengan 2 F32, antara 3 dan 4 gaya tolak F34. Kalau kita mempunyai 3 buah vektor di muatan 3 ini, bagaimana resultan F pada muatan 3 bisa kita selesaikan dengan cara kita lihat gambarnya. F32 kita uraikan menjadi F32X dan F32Y. Kemudian di persamaan yang tadi kita punya F34, maka dalam persamaan resultannya adalah untuk Fx adalah F31 ditambah F32X, arahnya ke kiri. Untuk F34 dan F32Y sumbu Y, kalau F32Y lebih besar maka arahnya adalah ke bawah. Maka resultannya F3 adalah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, kemudian di akar, hasilnya F3 bisa kita tentukan. Demikian juga untuk arah, karena sudah Pythagoras maka kita bisa pakai sudut tangen. Tangen beta sama dengan Fy dibagi Fx, maka betanya bisa kita tentukan dengan antitangennya. Untuk muatan yang kita gantung pada sebuah tali, kalau jaraknya saya dekatkan sama seperti tadi interaksi muatan, maka muncul gaya tolak. Semakin mendekati muatan itu antara satu dengan yang lain, maka sudutnya semakin besar. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa kita lihat gaya kolom pada balon bermuatan listrik. Tentukan besarnya sudut alfa, nanti dilihat sudutnya. Kalau saya mempunyai 2 buah balon tanpa saya berikan muatan yang saya gantung pada tali yang panjangnya L, maka kedua balon ini tidak ada interaksi apapun, mau tarik atau tolak. Tetapi kalau saya beri muatan positif dua-duanya, maka kedua balon ini mengalami gaya tolak dan membentuk sudut tertentu seperti di gambar. Maka kedua balon itu mengalami gaya tolak, membentuk sudut alfa terhadap garis vertikal seperti di gambar, dan membuat jarak antara keduanya sebesar 2x, sehingga besarnya gaya tolaknya sama dengan F. Kemudian karena balon mempunyai berat sebesar W, maka
akibat ditarik oleh dua gaya ini, tali mengalami tegangan sebesar T. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan? Kita bisa menentukan sudut alfa adalah dengan menentukan nilai T. T-nya kita uraikan dalam sumbu X, Tx yaitu T sin alfa. Kemudian Ty-nya T cos alfa. Maka dari dua persamaan ini, untuk sumbu X dan sumbu Y, kita bisa hitung. Dari gambar sumbu Y-nya T cos alfa dikurangi W sama dengan 0. Kemudian untuk sumbu X-nya adalah T sin alfa dikurangi F sama dengan 0. Dengan persamaan membandingkan persamaan sumbu X dan sumbu Y, T sin alfa dibagi T cos alfa sama dengan F per W, maka kita bisa menentukan tangen alfa sama dengan F per W, di mana F-nya adalah Q kuadrat per 2X kuadrat dan W-nya sama dengan M kali G. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik Q jika ada muatan lain Q kecil, di mana muatan tersebut masih terpengaruh oleh muatan Q besar. Medan listrik, jika kita lihat sebuah muatan positif, ada garis gaya arahnya keluar. Garis gaya itu menunjukkan arah medan listrik. Untuk muatan positif arahnya keluar, untuk muatan negatif arahnya masuk. Ini adalah garis gaya untuk medan listrik. Kemudian kalau di sekitar medan itu mempunyai jarak yang sama dalam radial, dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk permukaan bola kalau itu volume, maka medan listriknya bisa kita lihat dalam satu lingkaran itu serba sama, nilainya sama, besarnya sama, dalam jarak yang sama. Kemudian besarnya medan listrik, kalau saya mempunyai muatan Q besar, kemudian di sekitarnya ada muatan Q kecil, maka muatan Q kecil mengalami medan listrik yang arahnya menjauh dari Q besar. Besarnya E adalah F muatan besar dibagi Q muatan kecil, sehingga F-nya sama dengan Q muatan kecil kali E. Bagaimana menentukan arah agar dalam perhitungan kita bisa menyelesaikan dengan benar suatu persamaan medan listrik? Kalau saya mempunyai muatan Q1 di sebelah kiri, maka di titik A ada medan listrik yang arahnya menjauh dari muatan Q1 yaitu EQ1. Kemudian kalau saya mempunyai muatan Q2 di bawah, maka di titik B ada medan listrik yang arahnya menuju ke Q2 yaitu EQ2. Bagaimana interaksi antara titik A dengan Q2? Karena titik A dengan Q2 negatif, maka ada EQ2 menuju ke muatan 2 di titik A. Kemudian juga sama untuk titik B, kalau dengan muatan Q1 maka kita tahu besarnya EQ1 adalah menjauh dari muatan positif. Maka resultan dua buah vektor itu bisa kita selesaikan dengan baik. Arah resultan medan listrik di titik A. Kalau saya mempunyai muatan Q1, kemudian saya letakkan di suatu tempat titik A, maka di titik A mengalami medan listrik arahnya ke kanan menjauh dari muatan positif sebesar EQ1. Kemudian kalau di sebelah kanan A saya letakkan Q2, maka di titik A mengalami medan listrik yang arahnya menuju ke muatan kedua yaitu EQ2. Kita misalkan menentukan medan listrik di muatan 2 atau E2. Kita ambil gambar yang di muatan 2, maka ada gaya yang belum dalam garis sumbu X dan sumbu Y yaitu E24. Maka E24 kita uraikan E24X dan E24Y. Kemudian kita
ambil dalam sumbu X, E2X adalah E21 dikurangi E24 cos alfa. Sumbu Y juga sama, E2Y. Kemudian dari resultan E2X dan E2Y, misalnya E2X arahnya ke arah X positif, E2Y arah Y positif, maka besarnya E2 dan arahnya bisa kita tentukan menggunakan persamaan Pythagoras, sehingga E2X dan E2Y bisa kita masukkan dalam persamaan Pythagoras dan didapat besarnya E2 bisa dihitung. Kemudian arahnya bagaimana? Arah E2 bisa kita lihat dari gambar berikut, sehingga kita pakai sudut alfa. Tangen alfa adalah E2Y dibagi E2X, sehingga alfanya sama dengan tangen min 1 E2Y dibagi E2X. Medan listrik pada bola berongga. Pada bola berongga, medan listrik di dalam bola yang berjari-jari R nilainya sama dengan 0. Maka kalau kita lihat di grafik, maka R-nya itu rata di bawah. Kenapa 0? Kalau di resultan pada setiap tempat di dalam bola berongga itu E-nya saling menghilangkan. Kemudian medan listrik di lingkaran bola berjari-jari R nilainya E sama dengan kaki per R besar kuadrat. Kemudian E di luar bola berjarak R kecil, maka medan listriknya sama dengan E sama dengan kaki per R kecil kuadrat. Elektron dalam medan listrik keping sejajar. Elektron dari tengah bergerak ke arah keping sejajar berjarak D, menumbuk keping bermuatan positif berjarak X dari posisi semula. Jika Y itu setengah dari jarak antar keping, tentukan besarnya jarak horizontal. Elektron bergerak dengan kecepatan V mendatar, maka kita lihat lintasannya, sehingga bisa kita lihat di salah satu tempat di mana F dengan W itu menyebabkan elektron bergerak ke arah atas dengan percepatan sebesar A. Berapa besarnya A bisa kita hitung atau kita cari dengan persamaan hukum Newton, sigma F M kali A, F min W M kali A, maka A nya sama dengan QE min MG. Kemudian A nya kita masukkan dalam persamaan posisi gerak vertikal, Y sama dengan VOYT ditambah setengah T kuadrat. Karena VOY nya untuk elektron 0, maka Y nya sama dengan setengah AT kuadrat, sehingga bisa kita masukkan persamaan Y, T dan seterusnya, didapat persamaan T sama dengan akar 2Y per A. Kemudian kalau kita hitung, maka kita dapat T untuk sumbu X sama dengan T untuk sumbu Y atau sebaliknya. Maka saya bisa mencari X sama dengan VOX kalikan T. Maka X nya bisa kita dapat dari rumus ini. Perilaku elektron dalam medan listrik. Jika sebuah elektron diletakkan di antara dua keping yang mempunyai medan listrik E, di mana E itu sama dengan V per D, D lebar antar keping, maka elektron mengalami gerakan, ada yang bergerak menuju ke muatan positif ke atas karena F-nya lebih besar dari W, atau ada yang bergerak ke bawah karena W-nya lebih besar daripada F, atau ada yang diam. Yang kita lihat adalah yang diam, jadi F sama dengan W. Karena F sama dengan W menurut hukum Newton, sigma Fy sama dengan 0, maka F-nya itu QE, W-nya sama dengan mg, maka QE sama dengan mg, sehingga kita bisa menentukan nilai V-nya sama dengan mgd per Q. Terima kasih telah menyaksikan video ini.